Sebelum bertemu dengan Pak Imam maupun mengadakan kerjasama dengan pelatihan yang beliau selenggarakan, saya merasa bisnis di tempat saya ini belum cukup terarah, belum terlalu mengerti pemahaman baik itu dari segi efisiensi maupun efektivitas, terutama dalam tim saya bekerja secara keseluruhan di dalam manajemen maupun yang terutama di dalam tim hukum di tempat kantor kami. Ketika saya telah mendapat pemahaman dari Pak Imam maupun dari Indonesia Pride Consulting, saya merasa beliau memberikan pengarahan, masukan yang lebih membuka mata saya terutama terhadap bisnis di tempat ini, baik itu di dalam bidang jasa hukumnya maupun bidang manajemen di kantor ini juga. Terutama saya lebih mengenali bagaimana cara tim saya bekerja dan bagaimana mengarahkan mereka bekerja. Itu manfaat terbesar yang paling saya rasakan, di samping manfaat-manfaat lain seperti saya menjadi lebih paham visi dan misi ke depan, saya menjadi lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah tim manajemen saya ke depan. Saya mengenal Pak Imam, mengenal beliau dan juga mulai mengenal kiprah dari Indonesia Pride Consulting pada saat kami mengadakan kerjasama dalam pelatihan webinar secara hukum. Dari sana saya banyak mendapat insight, saya banyak mendapat pandangan-pandangan dari beliau maupun dari apa yang sudah dilakukan yang menjadi kiprah dari Indonesia Pride Consulting, dan saya merasa baik Pak Imam maupun Indonesia Pride Consulting sendiri itu memiliki visi dan misi dan juga sinergis yang sama dengan apa yang saya inginkan untuk bisa saya lakukan terhadap manajemen saya. That's why saya pada akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan secara profesional kepada Pak Imam maupun IPC untuk memberikan guide bagi manajemen bisnis saya. Yang pertama, tim dari IPC melalui pengarahan-pengarahan dari Pak Imam, melalui sesi-sesi yang dilakukan di kantor kami, beliau memaparkan pemahaman tentang perlunya visi dan misi yang sama antara saya terutama di tempat ini sebagai leader dan juga dengan tim saya. Dari pemaparan visi misi itu, kemudian tim IPC juga memberikan langkah-langkah untuk lebih memberikan pemahaman nyata terhadap visi dan misi itu melalui kinerja tim sehari-hari yang dituangkan dalam company profile singkat maupun juga apa yang menjadi pendapat dari para tim untuk memberikan inputan masukan terhadap visi misi tersebut. Hal-hal itu yang digali dan dibangun oleh IPC ke tim kami, ke dalam kantor manajemen tim kami maupun secara individu dari masing-masing tim. Selain itu, tim IPC juga memberikan arahan berupa assessment terhadap tiap-tiap individu, terutama yang menjadi tim dari penggerak di kantor ini, khususnya dalam hal ini adalah tim hukum. Jadi saya bisa memetakan bagaimana saya menganalisa tim saya maupun saya bisa memetakan bagaimana arahan dalam saya berkomunikasi dengan tim saya. Cara kerja dari IPC yang saya lihat profesional, dengan metode yang saya lihat profesional untuk disampaikan, baik itu metode coachingnya, metode pemberian sesi, metode pemberian self-assessment, metode pengajaran juga, terutama beliau ini, Pak Imam ini cukup atraktif ya. Beliau menyampaikan dengan atraktif, memberikan joke-joke maupun ice breaking yang bisa mencairkan suasana. Kalau tim kami ini sudah mulai fokusnya ini
agak susah agak susah untuk didirect, tapi so far Pak Imam ini selalu berhasil untuk menge-guide kita dalam kondisi apapun ya, terutama kalau memang terjadi kebuntuan opini, kebuntuan pendapat, beliau selalu bisa memberikan arahan dan pada akhirnya tim kami bisa menyerap dengan baik, bahkan bisa mengeluarkan ide-ide yang selama ini mungkin hanya terpendam di dalam benak mereka, itu bisa keluar dengan bagus, dengan cukup responsif juga, sehingga akhirnya itu bisa memberikan gambaran yang lebih jauh dari apa yang dibangun tim kami sendiri melalui arahan-arahan Pak Imam. Jadi bagi saya kinerja IPC maupun Pak Imam sendiri sangat efektif, profesional dan efisien.